Pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi mengenai banjir bandang yang sudah terhubung dengan reporter TV One di sana di Aceh. Ada Wanasari di Tamiang, Aceh. Wanasari, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di sana? Ya, Jasmine dan pemirsa, upaya penanganan bagi para korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang ini terus dimaksimalkan seiring dengan semakin banyaknya logistik yang datang ke posko ini untuk diberikan kepada para korban, meskipun dalam distribusi logistik di 12 kecamatan ini tentu menemui berbagai hambatan baik jarak maupun beberapa desa yang sejauh ini masih harus dijangkau, misalnya dengan perahu atau jarak yang bisa harus ditempuh dengan kendaraan sejauh selama 2-3 jam lamanya. Dan pendistribusian logistik ini juga dirasa warga masih kurang karena rata-rata warga yang kami tanyai mendapatkan bantuan yang masih minim begitu, termasuk sembako seperti beras, kemudian telur, juga mie instan. Sehingga warga yang memilih untuk membangun gubuk-gubuk di pinggir jalan ataupun di bekas rumah mereka yang tidak tinggal di pengungsian, ini mereka memilih untuk mencari sumbangan ataupun meminta bantuan dari para pengendara ataupun warga yang datang memberikan bantuan begitu. Sementara itu penanganan umum lainnya yang sejauh ini terus dimaksimalkan, yaitu penerangan ini sudah memasuki minggu ketiga pasca bencana. Namun penerangan di Kabupaten Aceh Tamiang ini bisa dikatakan belum ada sama sekali. Adapun beberapa lokasi yang terdapat penerangan seperti di posko ataupun di tempat-tempat pengungsian, ini sepenuhnya hanya mengandalkan mesin genset yang ini juga tentu diharapkan warga agar ada bantuan di beberapa kampung yang masih gelap begitu, agar ada bantuan dari pemerintah untuk penerangan segera dilaksanakan ataupun dilakukan begitu. Dan kendala-kendala lainnya juga yang dialami oleh warga di sini adalah akses air bersih. Untuk mendapatkan air bersih ini sama sekali juga menjadi hambatan bagi warga, dan hanya mengandalkan bantuan yang datang berupa tangki-tangki yang membawa air minum, sehingga warga menggunakan alat seadanya untuk mengisi air bersih dan dipergunakan untuk kebutuhan memasak ataupun kebutuhan lainnya. Sementara untuk kebutuhan mencuci ataupun mandi, sejauh yang kami amati warga hanya menggunakan atau mengendapkan sisa-sisa dari air banjir yang masih menggenangi beberapa area. Dan untuk data terbaru yang dapat kami sampaikan terkait korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang ini, untuk korban yang mengungsi jumlahnya berkurang dari sekitar 252.000, kini jumlahnya menjadi 200 ribuan jiwa saja. Kemudian untuk warga yang tidak mengungsi ini bertambah menjadi 90 ribuan jiwa begitu. Dan untuk jumlah kampung yang sejauh ini terdampak banjir dengan jumlah 209 kampung dan jumlah warga yang kehilangan rumahnya. Nah, ini setelah melalui proses pendataan panjang, dan per hari ini jumlahnya bertambah dari sekitar 5 ribuan unit, kini jumlahnya menjadi 8 ribuan unit. Dan ini adalah PR berat bagi pemerintah karena warga-warga yang kehilangan rumahnya, mereka berharap agar pemerintah sudi untuk memberikan hunian sementara ataupun membangun rumah-rumah mereka, dan termasuk rumah-rumah yang rusak dalam skala berat ini juga mendapat atensi dari pemerintah. Jasmine. Ya, Wana, tadi Anda sebutkan bahwa akses terhadap air bersih ini masih sangat terbatas, lalu juga penerangan ini belum menyala kembali begitu di Aceh Tamiang. Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan dari para warga di sana? Apakah mereka juga mengeluhkan sejumlah penyakit, Wana? Iya, Jasmine, Anda bisa bayangkan bila anak-anak kecil harus mandi di kubangan bekas air banjir. Nah, mungkin saat ini mereka baik-baik saja, tetapi beberapa hari ke depan, apalagi ini sudah memasuki hari ketiga, ini tentu
beresiko terhadap kesehatan mereka, apalagi terdapat ibu hamil, kemudian ada lansia juga yang tinggal di gubuk yang mereka bangun, dan berdasarkan dari posko-posko kesehatan yang kami datangi juga warga sudah mulai datang untuk meminta pengobatan ataupun berharap ada obat-obatan yang diberikan ke tenda-tenda ataupun ke barak-barak yang dibangun oleh warga. Kesehatan ini juga menjadi atensi dan sekaligus menjadi ancaman bagi warga di sini karena sulitnya mendapatkan air bersih. Jasmine. Baik, nampaknya air bersih juga ini menjadi salah satu permasalahan yang memang ini concern sekali di sana. Terima kasih kepada Sari atas laporan Anda langsung dari Aceh. Kita juga akan langsung terhubung pemirsa dengan rekan kami, ada Donald Caniago di Agam, Sumatera Barat. Donald, bisa Anda gambarkan kepada kami situasi di sana saat ini seperti apa? Riana, Jasmine, di belakang saya ini adalah proses pemakaman massal terhadap 10 jenazah korban banjir bandang yang berasal dari Nagari Salareaya, Kecamatan Palembayan, di mana 10 jenazah tersebut sudah berhasil dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung selama beberapa hari, serta tim DVI Polri juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah jenazah tersebut. Nah, jenazah ini merupakan jenazah yang belum dijemput keluarga ataupun belum diketahui prosesnya terhadap sejumlah keluarga yang merasa kehilangan terhadap warga sanak saudaranya yang berada di Kecamatan Palembayan, di mana sudah lebih dari 10 hari 10 jenazah ini berada di RSUD Lubuk Basung. Di tempat saya mengabarkan ini, 10 jenazah ini dimakamkan di tempat pemakaman umum di kawasan Sungai Jariang, Lubuk Basung. Dan menurut tim DVI tadi yang sempat kami berbincang, karena ketika ada keluarga yang belum menemukan keluarganya, disaling dari 92 warga yang masih dilakukan pencarian saat ini di Olim Sargenan, DPI sudah membuka 6 posko antarton yang berada di 6 titik, seperti di Gedang, ke Panjang, Kabupaten Agam sendiri di RSUD Lubuk Basung, di Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi, kemudian di daerah Pasaman Barat, sehingga ketika misalnya nanti ada warga yang ternyata mencocokkan tes DNA terhadap 10 jenazah ini, maka pihak keluarga dipersilakan untuk melaporkan ke 6 posko tersebut, di mana bisa saja nanti apakah keluarga memindahkan makamnya ke tempat kampung halamannya ataupun tetap berada di sini. Rehana dan Jasmine, juga kami kabarkan data dari Kabupaten Agam sendiri ada 190 warga yang meninggal dunia, sedangkan 92 orang lagi masih dilakukan upaya pencarian. Dan dapat kami kabarkan juga sejumlah daerah yang sebelumnya terisolir saat ini perlahan sudah mulai terbuka aksesnya, seiring dengan sejumlah alat berat yang sudah datang ke lokasi bencana. Kami mencatat bahwa dari data Dinas Pekerjaan Umum ataupun BPBD setempat, sudah ada 33 alat berat yang sedang beroperasi untuk mempercepat penanganan bencana di Kabupaten Agam ini. Dan meskipun demikian, masih ada satu nagari yang masih terisolir, yaitu di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuah, di mana kawasan tersebut memang yang pertama kali terjadi tanah longsor ketika di beberapa kecamatan terjadi pada 26 dan 25 November lalu. Namun di Kecamatan Palupuah ini sudah terisolir sebelum itu karena terputusnya akses jalan ke kawasan nagari tersebut. Rehana dan Jasmine. Ya, Donald, bisakah Anda bergeser sedikit untuk menunjukkan seperti apa aktivitas pemakaman massal yang terjadi di belakang Anda dan juga gambarkan kepada pemirsa sejauh ini sudah berlangsung seperti apa, Donald? Ya, belakang saya ini adalah pemakaman di mana 10 jenazah dimakamkan secara massal
yang dihadiri oleh sejumlah dari Mabes Polri dan Kapuskas Sumatera Barat, Polda Sumbar dan Polda juga ada di TNI Polri untuk melakukan pengangkatan jenazah ke titik ini. Nah, di sini tadi dari rumah sakit dibawa ke Masjid Raya Lubuk Basung untuk disolatkan secara berjamaah bersama jamaah yang berada di Lubuk Basung. Lalu sekaligus 10 ambulan mau langsung antar jenazah ini ke tempat peristirahatan mereka untuk yang terakhir kalinya. Rehana dan Jasmine. Donald. Baik, nampaknya 10 jenazah sudah dilakukan pemakaman secara massal. Terima kasih Donald Caniago atas laporan Anda langsung dari Agam, Sumatera Barat. Sebelumnya juga ada rekan kami, Wanasari dari Aceh, Tamiang. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu di sana.